yang ada di kota Depok, semuanya Tuhan berkati. Tuhan memberkati setiap masyarakat yang ada. Tuhan memberkati setiap apa yang kami terima dari hasil bumi. Airnya Tuhan berkati, udaranya. Dan yang terpenting Tuhan, kami berdoa, kami satukan hati, kami mematahkan, kami mengusir COVID-19 itu dari negara kami tercinta ini Tuhan. Biar kami boleh kembali bersama-sama lagi berunity untuk memuji menyembah Tuhan tanpa halangan apapun. Biar kami boleh merdeka Tuhan di dalam kebenaran Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Kami boleh merasakan kembali kebaikan Tuhan bersama-sama. Kami berunity bersatu untuk memuji menyembah Tuhan dan menerima berkat-berkat Tuhan yang terbaik. Kami satukan hati kami Tuhan, berdoa untuk para pemimpin negara ini, dari presiden, wakil presiden sampai ke yang paling rendah, semua aparatur negara ini Tuhan. Kami angkat tangan kami. Kami berdoa bagi para pemimpin kami Tuhan. Berkati para pemimpin kami agar ketika mereka mengambil keputusan, ketika mereka mengambil apapun yang segala sesuatu untuk negara ini, itu semua datang dari Tuhan. Tuhan berkati setiap para pemimpin kami ini Tuhan. Biar segala keputusan sekali lagi itu semua datangnya berasal hanya dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya COVID-19 tidak berkuasa lagi atas negara kami, atas dunia ini. COVID-19 boleh pergi, COVID-19 boleh musnah dari bumi ini Tuhan, dan kami boleh kembali bersama-sama lagi Tuhan, saling bertemu, saling memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi gembala pembina kami Pak Niko, gembala rayon kami Pak Yogi, dan gembala sidang kami Pak Abraham Sugio beserta keluarga besar para gembala-gembala kami ini Tuhan, sampai dengan gembala-gembala kul yang ada Tuhan. Tuhan berkati lebih lagi Tuhan. Tuhan penuhi, Tuhan cukupkan, Tuhan kuatkan setiap kami. Biar para pemimpin kami ini lebih lagi berunity. Biar para pemimpin kami, gembala-gembala kami ini lebih lagi menjadi messengernya Tuhan, menjadi penyampai pesannya Tuhan bagi kami gembala-gembala, bagi kami domba-domba yang ada Tuhan. Biar kami boleh terus melangkah oleh karena anugerah Tuhan melalui gembala-gembala kami. Tuhan berkati kesehatannya untuk Pak Niko, Pak Yogi, Pak Abraham, semuanya gembala-gembala kul yang ada Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Tuhan taruh hati dan pikiran Tuhan di dalam setiap kami, agar kami boleh memberikan yang terbaik bagi jemaat-jemaat yang ada, bagi semua Tuhan. Biar kami boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada. Kami juga berdoa bersama sebuah jemaat GBL Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini Tuhan dalam keadaan sakit, dalam keadaan mungkin sedang mengalami tekanan hidup dan pergumulan. Tuhan berkati, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan, Tuhan sembuhkan. Tuhan berkati setiap kami, setiap jemaat-jemaat GBL lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa, pengharapan, ucapan syukur kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Jadilah seperti apa yang menurut Allah baik, karena kami percaya kami ada sebagaimana kami ada, dan semua karena kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya.
jalan bagi kami. Kami mau hari-hari ini Engkau yang bersama dengan kami. Dan kami mau Tuhan semua jemaat-Mu yang di rumah dituntun, dikawal, dibimbing, ditolong oleh Tuhan sendiri. Ketika kami berjalan dengan Engkau, sekalipun jalan yang kami tempuh sulit, tapi tujuan kami adalah kemenangan. Sekalipun jalan yang kami tempuh berliku, kami tahu Tuhan ujungnya adalah kemuliaan Tuhan. Nyatakan kebenaran-Mu, firman-Mu atas kami hari ini. Biarlah oleh firman-Mu kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat dilepaskan, bahkan kami yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Bapa berbicara dengan suara yang lantang pagi hari ini. Tegur kami ketika kami salah dan tarik kami ketika kami mulai menjauh daripada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam semuanya yang di rumah. Saya percaya sukacita Allah senantiasa ada tetap dalam hidup kita. Sekalipun PSBB di Indonesia diperpanjang, kami percaya semuanya ada maksud Tuhan yang luar biasa. Nah, Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-12 berkata demikian. Markus pasal 2 ayat yang ke-12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah ini menceritakan bagaimana mukjizat dilakukan Yesus di Kafarnaum, atau dalam Alkitab bahasa Indonesia disebut Kapernaum. Begitu banyaknya orang yang sedang mendengarkan pengajaran atas Yesus, sehingga orang yang lumpuh ini tidak mendapatkan jalan sampai ke hadapan Yesus dan harus diturunkan melalui atap rumah itu. Yang menjadi luar biasa Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika si lumpuh ini di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus, Yesus berkata, angkat tilammu, berjalan. Karena sebelum Yesus mengatakan angkat tilammu dan berjalanlah, Yesus berkata demikian, dosamu diampuni. Nah, di tengah-tengah itu ada ahli-ahli Taurat yang tentu komplain, siapakah manusia yang berani berkata demikian? Bukankah pengampunan yang datang daripada Allah? Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Dan Yesus berkata, anak manusia punya kuasa untuk mengampuni dan menyembuhkan orang yang sakit. Nah, saya soroti ayat yang ke-12b dari Markus pasal 2. Yang begini belum pernah kita lihat. Pandemi yang terjadi seperti ini belum pernah kita lihat. Situasi yang seperti ini belum pernah kita lihat. Ketakutan yang mendunia seperti ini belum pernah kita lihat. Tapi dengar, hari ini Anda bersama Yesus, hari ini Anda dengan Yesus, Anda akan melihat sesuatu yang luar biasa yang belum saudara pernah lihat. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Nya, coba kita buka sebentar, kita kupas. Kita kupas sudah dikasih Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk memasuki masa-masa yang pemerintah, yang dunia katakan new normal. Coba buka dengan cepat Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18. Haleluya. Yesaya 43 yang ke-18. Apa yang Tuhan inginkan? Supaya kita memasuki era-era yang luar biasa, sampai kita berani berkata, yang begini ini belum pernah kita lihat. Alkitab berkata demikian, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saya tarik kesimpulan saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Tidak ada gunanya mengingat masa lalu. Percuma mengenang sesuatu yang sudah lewat. Pandemi ini terjadi, hadapi dengan kekuatan iman dan pengharapan. Dan kita akan melihat sesuatu yang supranatural. Bersama dengan Tuhan kita akan mengalami mukjizat demi mukjizat, penyertaan demi penyertaan, campur tangan demi campur tangan, bahkan jawaban demi jawaban bagi orang yang tidak meninggalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Hal kedua, apa yang Tuhan inginkan? Supaya kita bisa tetap eksis dalam hadirat. Coba buka dengan cepat Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Haleluya. Filipi pasal 3 14 berkata demikian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Something precious, yaitu hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam nama Kristus Yesus. Berlari kepada tujuan, berlari kepada goal kita, berlari menuju destiny lah yang luar biasa. Kegagalan banyak manusia adalah karena mereka hanya fokus kepada kebutuhannya, fokus kepada kedagingannya. Harusnya panggilan kita fokus kepada panggilan surgawi, fokus kepada panggilan Tuhan. Karena hidup di dunia sementara, Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini tidak lama, tetapi tujuan kita, destiny Allah jelas atas kita, supaya kita mengejar hadiah, mengejar rupa panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Saya mau katakan, di luar Yesus tidak ada tujuan yang jelas. Di luar Yesus tidak ada pengharapan yang jelas. Di luar Yesus semuanya akan mengalami kebinasaan. Hanya dalam Tuhan yang Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Oleh karena Yesus kita memperoleh hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, coba kita buka kitab Ratapan. Hari ini saudara ini kasih Tuhan banyak akan membaca Alkitab. Dan saya berdoa setiap firman yang disampaikan hari ini memberikan kekuatan demi kekuatan buat saudara. Tidak ada kata putus asa, tidak ada kata menyerah. Dalam Tuhan selalu ada jawaban, dalam Tuhan selalu ada kemenangan, dalam Tuhan selalu ada sukacita. Yang setuju tepuk tangan yang di rumah bagi Allah kita. Haleluya. Ratapan 3 berkata demikian, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Jadi yang Tuhan mau menghadapi masa-masa pandemi seperti ini untuk masuk new era, new normal, koreksi dulu dirimu. Menyelidiki siapa kita yang sesungguhnya. Hidup kita berkenan atau tidak? Hidup kita sesuai dengan panggilan Tuhan atau tidak? Atau kita hidup hanya menghidupi hidup kita, tapi tidak menghidupi Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Ada orang bilang begini, tanya sama saya, Pak, benar nggak perkataan yang mengatakan bahwa hidup itu hanya menunggu kematian? Betul. Tetapi kematian yang harus engkau hidupi dalam Tuhan tidak akan pernah membuahkan kesia-siaan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, saudara dikasih Tuhan. Kita Ratapan berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Koreksi dan berpaling kepada Tuhan. Makanya 2 Tawarik pasal 7 ayat 13-14. Barang siapa berbalik, bertobat mencari Allah, dia berkenan bahkan akan memulihkan. Janji Tuhan tidak pernah diingkari. Janji Tuhan tidak pernah dirustai. Tapi janji Tuhan selalu diberikan penggenapan. Kapan waktunya? Tuhan punya otoritas. Tapi yang jelas dia buat segala sesuatunya indah pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Nah, iman kita bagaimana di tengah-tengah pandemi sedemikian rupa? Iman kita bagaimana saat ini kita bangun supaya grow mengalami satu perkenanan yang luar biasa. Mari kita buka dengan cepat. Amsal pasal 23. Amsal pasal 23. Amsal pasal 23 ayat yang ke-18.
Saya sambil nyanyi Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Firman-Nya bilang demikian. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Bilang kanan kirimu, suami istri, orang tua, anak, opa, oma, om, tante, kamu punya masa depan yang jelas di hadapan Tuhan. Bilang kanan kirimu, engkau akan menjadi luar biasa seturut dengan kehendak Tuhan. Orang tua berkati anak-anakmu, bilang begini, anakku, engkau pasti berhasil dan dituntun seperti yang Tuhan mau, karena engkau seperti anak panah yang tajam melesat di tangan pahlawan. Suatu ketika engkau ditempatkan dan di situ engkau berbuah, bertumbuh luar biasa. Yang setuju katakan amin. Jadi bagaimana Pak ketika tengah pandemi ini? Menurut konteks Amsal ini adalah apa? Kita harus memiliki pengharapan akan masa depan. Kita harus memiliki pengharapan, kepastian atas kehidupan kita. Ingat loh, Yeremia mencatat demikian. Tuhan tahu rancangan apa yang ada padanya mengenai saudara dan saya. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Jadi Tuhan tidak asal-asalan membimbing saudara. Tuhan tidak asal-asalan menuntun saudara. Tuhan tidak asal-asalan untuk membawa masa depan saudara. Tidak. Ada rancangan, ada desain, ada kemenangan, ada sukacita, ada goal yang luar biasa, dan itu Tuhan berikan buat saudara. Yang setuju katakan amin. Bukan dengan saya berikutnya. Apa yang Tuhan harapkan atas kita menghadapi masa-masa demikian? Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Yehezkiel pasal 11 ayat 19 berkata demikian. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Akan ada pembaharuan, akan ada penyertaan yang baru. Jadi gak usah kita berpikir bagaimana cara Tuhan menolong kita. Tuhan berjanji akan memberikan nama saudaraku hati yang baru, roh yang baru dari batin mereka. Saudara berjalan bukan dituntun seseorang, saudara dililit bukan oleh manusia, tetapi Tuhan berkata, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru. Olehnya dalam masa pandemi dan menyongsong new era ini, yang namanya new normal, Anda harus siap dipimpin oleh Tuhan, harus siap di guidance oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan hati yang taat kepada kita, bukan hati yang keras, bukan hati yang badu, bukan hati yang bengal, tapi hati yang dibentuk. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sekeras apapun engkau bangun masa depan, tanpa Tuhan di dalamnya akan sia-sia. Sehebat apapun pencapaian saudara, sehebat apapun pelayanan saudara, sehebat apapun jam-jam doa saudara, kalau bukan Tuhan yang menuntun kita, semuanya akan sia-sia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya akan bacakan satu ayat lagi. Apa yang harus kita lakukan dalam masa pandemi sedemikian? Makanya tema khotbah ini selalu saya katakan in Jesus, di dalam kehendak, di dalam Tuhan. Bukan Yeremia pasal 29, Jeremia 29:11, tapi saya akan bacakan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Saya akan bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yeremia 29:11. Aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagimu. Jadi bukan satu tapi jamak. Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk apa? Kesejahteraanmu, dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun hari-hari ini masa sulit kita hadapi,
Sekalipun hari-hari ini air mata yang kita nikmati, lutut kita gunakan untuk sujud di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mau supaya kita bangkit dalam pengharapan, bangkit dalam setiap rencana Tuhan. Yang jadi masalah begini loh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang hari-hari ini mendengar hanya setengah-setengah, berpikir nol, bertindak tidak, tapi ngomongnya 2 kali lipat, hancurlah hidup kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita persiapkan diri untuk Tuhan memberikan kita guidance, yang namanya plan demi plan, rancangan demi rancangan, percayalah, rancangan Tuhan tidak ada yang jahat, rancangan Tuhan tidak ada yang gagal, rancangan Tuhan tidak ada yang fail, tapi rancangan Tuhan selalu mendatangkan kemuliaan. Amin. Makanya nyanyian Musa tadi jelas dikatakan dalam pujian tadi, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku membutuhkan bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Musa menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Musa menghadapi orang-orang yang suka mendebat, orang-orang yang suka konflik. 40 tahun Musa di padang gurun bersama dengan bangsa Israel untuk membimbing mereka keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah yang dijanjikan. Musa kuat bukan karena Musa hebat. Musa kuat bukan karena Musa itu luar biasa, tidak manusia. Musa juga manusia biasa. Tapi Musa kuat karena Musa dituntun oleh Tuhan. Amin. Sama dengan saudara. Mungkin hari ini pergumulan kita luar biasa. Mungkin hari ini pengharapan kita sempat mengalami titik degradasi. Mungkin hari ini kita melihat hal-hal yang tidak baik. Tapi mungkin hari ini kita melihat bisnis yang bukan malah naik, tapi malah mengalami stagnasi. Depresi demi depresi menimpa kita. Dengar, Yeremia 29 ayat 11 mengingatkan kita, Tuhan punya rencana yang indah atas kita. Tuhan punya masa depan yang indah atas kita. Dan Tuhan punya rencana demi rencana yang luar biasa akan diberikan buat saudara dan saya. Amin. Coba bilang kanan kirimu, suami, istri, anak, orang tua, adik, kakak, opa, oma, om, tante, bilang begini, rancangan Tuhan atas hidupmu itu luar biasa. Rancangan Tuhan atas masa depan luar biasa. Memang manusia melihat dengan mata, tapi kita melihat dengan iman. Dan iman kepada Yesus tidak pernah mengecewakan. Iman dalam Yesus tidak pernah mengalami kegagalan. Iman dalam Kristus pasti membuahkan hasil yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Iman apa lagi Pak yang harus kita lakukan dalam masa-masa pandemi dan memasuki new era atau new normal dalam kehidupan kita? Bukan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 43:19. Yesaya 43:19. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara boleh baca Alkitab live, tapi saya akan bacakan dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Perhatikanlah. Yesaya 43:19. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru.
Bilang kanan kirimu, yang lama sudah berlalu. Tuhan akan membuat something new atas hidup saudara. Hidup saudara akan dibuat berbeda. Masa depanmu akan dibuat berbeda. Makanya Markus pasal 2 ayat 12b tadi berkata, yang demikian belum pernah kita lihat. Jangan kaget saudara. Anda melekat kepada Tuhan, ada bangun sebuah keluarga, ada doa sungguh-sungguh, ada berharap kepada Tuhan, something new akan diberikan kepada saudara. Ada amin. Sesuatu yang unpredictable, sesuatu yang tidak kita duga, sesuatu yang tidak kita rancangkan, tapi Tuhan sediakan buat kita. Alkitab berkata demikian, perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah mulai. Amin. Bilang kanan kiri, Tuhan tidak menunda-nunda rencananya. Amin. Bilang kanan kirimu, Tuhan tidak menunda-nunda berkatnya. Bilang kanan kirimu, masa depanmu dirancang luar biasa oleh Tuhan. Pelayananmu dirancang luar biasa oleh Tuhan. Amin. Karena Tuhan berkata demikian, sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat, aku akan membuat jalan di padang gurun. Hari ini mungkin kau mengalami jalan terjal, hari ini kau mengalami padang gurun, tapi Tuhan bilang apa? Di balik padang gurun akan aku bangun jalan yang hebat, lebar, di mana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Haleluya. Dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara berjalan tidak akan menjadi lelah. Saudara berlari tidak akan menjadi lelah, karena Tuhan yang menyertai saudara. Kitab ini memberikan kita gairah, saudara. Firman Tuhan memberikan semangat yang baru atas kita. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pandemi, Tuhan berkata, perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Dalam banyak kesempatan selalu saya bilang, orang yang menderita adalah orang yang tidak mau berubah. Selalu lagi. Di banyak kesempatan saya bilang demikian. Orang yang menderita adalah orang yang tidak mau berubah. Selalu bilang, oh begini aja dari dulu sudah enak. Ntar dulu, Tuhan akan membuat segala sesuatu yang baru. Fokusnya bukan manusia, fokusnya rancangan Tuhan. Tapi apapun yang Tuhan buat atas kita, itu menghasilkan buah dan kemenangan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Aku akan membuat jalan di padang gurun. Saudara kalau pergi ke Timur Tengah, saudara kalau pergi ke Israel, itu padang gurun saudara dikasih Tuhan. Sejauh mata memandang, sepertinya tidak ada sesuatu yang, maaf, tanda kutip, bisa dinikmati. Tapi kalau Tuhan yang buat engkau luar biasa di padang gurun, itu keren. Ingat Mazmur pasal 63. Bagaimana seorang Daud yang diusir oleh Saul, dikejar-kejar oleh Saul, ada di padang gurun Yehuda. Di padang gurun yang sedemikian pun Daud tidak pernah menyesali dirinya. Daud tidak pernah menyalahkan Tuhan. Justru di padang gurun Yehuda berkata demikian, Tuhan engkaulah Allahku, aku mencari engkau, hatiku kering dan tandus seperti tanah yang tiada berarti. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah tekanan yang luar biasa, Daud mengatakan, engkaulah kekuatanku, engkaulah pengharapanku. Mulutku memuji engkau, mulutku mengagungkan engkau, tanganku kuangkat demi namamu. Kalau hari-hari ini menghadapi masalah yang muncul hanya penyesalan, yang menyusul, yang nampak hanya sungut-sungut maafkan saya, jalan keluar tidak diberikan atas kita. Dalam situasi seperti ini justru saling menyalahkan satu sama yang lain, mengomentari hal negatif. Tuhan tidak akan memberikan jalan keluar, tapi Tuhan mengatakan orang yang dekat dengan Tuhan dan tahu rencana Tuhan, dia akan menikmati jalan di padang gurun, dan dia akan menikmati sungai di tengah-tengah padang belantara. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut
sebab Kau beserta sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau beserta. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Hal yang bagaimana lagi Bapak, supaya kami punya iman, punya pengharapan di tengah-tengah pandemi, menyongsong era yang baru. Mari buka dengan saya 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima 17 berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang di dalam Kristus, harusnya yang mengaku orang Kristen, harusnya mengaku yang percaya kepada Tuhan, harusnya yang menikmati karya penebusan adalah orang-orang yang di dalam Kristus. Dan orang yang di dalam Kristus harusnya menyadari bahwa ia adalah ciptaan yang baru. Amin. Saya suka cita sekali membaca ayat yang sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Karena cara hidup kita yang lama diubahkan, gaya hidup kita yang lama kita diubahkan, karakter bawaan diubahkan. Oleh siapa? Oleh Kristus, karena kita ciptaan baru. Sesuatu yang mengalir kita bukan darah manusia lagi, tapi ada darah Tuhan, ada roh Allah yang menguasai hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dalam new normal, new era yang baru, iman yang harus kita bangun yang sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari Tuhan mau mengubah kita, Tuhan mau mendesain kita seturut dengan kehendaknya. Dan saya berdoa, siapapun yang lain bersama dengan kita, Anda adalah orang-orang yang pada akhirnya memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan yang kekal. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Next, kita masuk perubahan karakter apa yang harus kita lakukan menjelang sesuatu yang baru. Perubahan karakter yang bagaimana? Roma pasal 13 ayat ke-13. Roma pasal 13 ayat 13 berkata demikian. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jadi dalam perubahan karakter sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Izinkan Tuhan menata ulang kehidupan kita. Izinkan ulang meriset kembali pelayanan kita. Izinkan Tuhan menata ulang semua kebiasaan kita. Hidup dalam jangan dalam pesta pora, hidup dalam kemabukan, hidup bukan karena ketenaran kita semata, tetapi tujuan kita hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan ada percabulan, jangan ada hawa nafsu, dan jangan ada perselisihan, terlebih iri hati. Apa yang Tuhan beri atas kita, cukupkanlah itu dan berdoa di hadapan Tuhan. Tidak usah mengucap syukur apa yang orang miliki, tapi mengucap syukurlah dengan apa yang saudara miliki. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Apa yang
pelipat gandaan? Kenapa tidak ada kelimpahan? Karena kadang-kadang kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang muncul dalam hidup kita justru iri hati. Dalam karakter yang baru yang Tuhan mau ubahkan, harus kita ambilkan untuk menyongsong apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam rencananya atas hidup kita. Amin. Yang berikutnya, buka Yosua pasal 1:9. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Ayat ini indah sekali, berkata demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, sekarang lihat kanan kirimu, lihat suamimu, lihat istrimu, lihat keluarga yang lain. Bilang begini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Ini perubahan karakter yang harus kita ambil di masa-masa pandemi untuk menyongsong new normal. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Masa depan itu sungguh ada, pengharapan itu sungguh ada, dan jelas dalam Tuhan ada kepastian. Tuhan katakan apa? Jangan kecut, jangan tawar hati. Amin, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam air matamu Tuhan ada, dalam pergumulanmu Tuhan ada, dalam pekerjaanmu Tuhan ada, dalam rumah tanggamu Tuhan ada, dalam mesbah keluargamu Tuhan ada, dalam semua tingkah lakumu Tuhan ada. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara barang sedetik. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau perubahan demi perubahan in Jesus, saudara hidupi, saudara bergairah bersama dengan Tuhan, percaya Tuhan ada buat kita. Tuhan ada buat keluarga saudara, Tuhan ada buat pekerjaan saudara, Tuhan ada buat pergumulan saudara. Amin. Menurut berita yang kita dengar minggu awal bulan Juli, gereja-gereja sudah boleh dibuka, tentu dengan protokol yang ketat. Doa saya, doa kita semuanya, jika ini rencana Tuhan, jika ini kehendak Tuhan, kita sambut dengan sukacita. Kita sudah rindu beribadah. Tapi jika Tuhan pun berkehendak lain, kita sudah tahu belajar banyak dari tadi. Rencananya indah buat saudara dan saya. Amin. Kalau toh di gereja dulu kita beribadah mungkin ratusan, mungkin ribuan orang, tapi di masa-masa protokol yang ketat kita beribadah cuma seperempatnya. Saya percaya itu rancangan dan rencana Tuhan. Semuanya mendatangkan kebaikan, semuanya mendatangkan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam tema khotbah in Jesus, banyak firman yang saya sampaikan. Saudara hidupi, saudara lakukan. Dalam rancangan-rancangan Tuhan ada jawaban yang luar biasa. Dalam rancangan-rancangan Tuhan ada damai sejahtera. Dalam rancangan Tuhan ada kemenangan yang begitu indah buat saudara dan saya. Amin. Saya sudah mengakhiri berdiri. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah engkau mengasihi aku ya Tuhan? Haleluya. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Sedikit aku lihat hatiku.
Yesus Kristus. Mungkin hari ini di antara saudara ada yang mengalami lemah dalam pengharapan, lesu dalam sukacita, dan mengalami krisis kasih karena situasi yang sedemikian rupa. In Jesus, saudara punya rencana yang indah. In Jesus, Tuhan punya jawaban yang luar biasa. In Jesus, Tuhan sediakan jawaban-jawaban yang luar biasa. Anda yang di rumah, mari bergandengan tangan. Jangan pernah putus asa. Dalam Tuhan ada pengharapan. Anda yang di rumah, bergandengan tangan. Dalam Tuhan ada kesembuhan. Anda yang di rumah, bergandengan tangan. Dalam Tuhan ada pelipat gandaan. Dan dalam Tuhan sesuatu yang baru telah Tuhan buat. Sesuatu yang baru Tuhan telah rancangkan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan Tuhan sedang mendesain, meriset, mereschedule prioritas kita supaya kita fokus hanya kepada Tuhan. Mari saudara yang di rumah bergandengan tangan, arahkan hati dan pikiran. Tuhan ada buat saudara, Tuhan ada buat kita, dan Tuhan hadir atas masalah, Tuhan hadir atas pergumulan, Tuhan hadir atas doa. Mari saya berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat setiap kami yang di rumah yang sedang bergandengan tangan. Engkau berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Banyak hal kami dengar dalam firman-Mu supaya kami balik dalam pengertian apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Dalam nama Yesus, lihat tangan-tangan yang sedang bergandengan di rumah. Yang lemah Engkau jamah berikan kekuatan. Yang sakit Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan. Yang putus asa Engkau jamah, Engkau berikan jawaban dan pengharapan yang baru. Yang rindu mujizat Engkau jamah, Engkau berikan jalan yang baru. Sebab kami tahu di balik padang belantara Engkau akan buat jalan bagi kami. Di balik padang gurun akan Engkau buatkan jalan yang lebar bagi kami. Bahkan sumber mata air yang baru Engkau berikan atas kami. Dan kami akan melihat penggenapan demi penggenapan firman yang Engkau berikan atas kami. Engkau mengingatkan kami, kekuatan kami tidak seberapa. Tapi satu hal kami percaya, ketika kami berjalan dengan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan demi kekuatan atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat teguran-Mu, terima kasih buat bimbingan-Mu, terima kasih buat guidance sorga. Terima kasih buat arahan-arahan yang Engkau berikan atas kami. Kami berdoa supaya kami tidak hanya cakap untuk mendengar, tidak hanya cakap untuk berbicara, tapi lebih daripada itu firman-Mu hidup dalam hidup kami. Setiap langkah kami disertai oleh Tuhan dan firman menjadi gaya hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu di bulan ini ada yang ulang tahun. Di bulan Mei dan Juni, saya mau berdoa buat saudara. Ini adalah ulang tahun yang spesial karena ulang tahun kita ada di tengah-tengah daripada wabah pandemi corona. Saudara berulang tahun, buka tangan, saya berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa buat setiap saudara-saudara kasih kami dalam Tuhan yang Kau tambahkan usianya 1 tahun. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah atas kawan-kawan kami yang berulang tahun. Ada umur panjang di tangan kanan kami, di tangan kiri kami ada kejayaan, kemuliaan, kemasyuran Tuhan turun atas kami. Dan apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, karena Tuhan ada di pihak kami. Berikan kado yang spesial buat kawan-kawan kami yang berulang tahun di bulan Mei dan Juni, yaitu pengharapan, sukacita, iman, bahkan melihat pertolongan Tuhan yang belum pernah dinikmati sebelumnya diberikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga datang kepadamu membawa persembahan kami, membawa perpuluhan kami di hadapan-Mu. Mari saudaraku, angkat amplopmu atau angkat persembahan yang kau bawa di hadapan Tuhan. Apa yang kau tabur akan kau tuai, apa yang kau investasikan dalam kerajaan sorga tidak akan pernah disia-siakan oleh Tuhan. Sebab Tuhan yang kau sembah adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Bawa persembahanmu, perpuluhanmu, ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bapa, kami bawa persembahan kami ke hadapan. Kami bawa perpuluhan kami ke hadapan. Kami bawa persembahan syukur kami ke hadapan.
Yang kami lakukan hanya satu tujuan kami, untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab fokus kami bukan kepada harta, tapi fokus kami adalah kepada kemuliaan Tuhan. Dan kami bawa dengan sukacita segala bentuk persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau terima, kiranya sukacita Allah turun atas hamba-Mu, keluarga kami. Kami percaya apa yang kami tabur bukan menuai kesia-siaan, tapi apa yang kami tabur akan mendapatkan berkat, damai sejahtera, kelimpahan turun atas kami. Di dalam nama Yesus kami bawa persembahan kami dengan ungkapan dan ucapan syukur. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biar kesempurnaan berkat itu sempurna turun atas kami. Mari buka kedua tangan. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Arahkan imanmu kepada sorga dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah bisnis, usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih, mukjizat penyertaan diberikan oleh anak yang tunggal Yesus Kristus. Pertolongan yang manis pada Roh Kudus senantiasa turun atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa,